Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Selasa 16 November 2021. Kita tetap mempunyai semangat pagi hari karena kita selalu merasakan menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini tetap menggunakan bagian ungkapan-ungkapan pitutur luhur Jawa. Perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul hati-hati, wong bener tenger-tenger. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa yang digunakan adalah wong bener tenger-tenger. Wong bener berarti orang benar. Yang dimaksudkan wong bener adalah orang yang berusaha hidup benar, yaitu orang menjalani kehidupan berdasarkan tatanan, aturan, peranata, dan norma-norma kehidupan yang berlaku, tidak semau gue. Adapun tenger-tenger berarti tertegun, menyaksikan keadaan yang sedang terjadi dan kemudian semacam mengalami kebingungan dalam bersikap dan bertindak. Ungkapan wong bener tenger-tenger sebenarnya termasuk salah satu ramalan yang dinyatakan oleh Joyoboyo tentang perkembangan keadaan kehidupan. Pitutur luhur Jawa wong bener tenger-tenger hendak menjelaskan bahwa kehidupan dunia mudah terbalik-balik. Yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah karena tidak umum dan tidak sama dengan kebanyakan orang. Pada bagian lain yang dinyatakan Joyoboyo adalah jamane jaman edan, yen ora melu edan ora keduman. Zamannya sudah zaman gila,
jika tidak ikut menggila tidak akan kebagian. Anggota keluarga Allah bukankah kata ngedan sebenarnya berpengertian sengaja menjadi edan atau sengaja menjadi gila? Atau dalam kata lain, ikut bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan tatanan, peranata, aturan, ataupun norma benar yang sebenarnya berlaku. Inilah yang membuat wong bener tenger-tenger. Orang yang pengen hidup sesuai dengan tatanan, aturan, norma yang berlaku menjadi tertegun, bahkan bingung di dalam bersikap dan bertindak. Sekalipun Joyoboyo sendiri melanjutkan kalimatnya dengan sak bekjo begjane wong kang lali, isih bekjo wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Anggota keluarga Allah, orang yang ngedan atau orang yang sengaja ikut-ikutan edan, ikut-ikutan gila, dikatakan sebagai orang yang lali atau lupa. Orang yang kemudian berubah prinsip mengikuti zaman edan dengan meninggalkan pegangan yang benar, dikatakan sebagai orang yang lupa. Namun demikian, kalaupun kelihatannya mereka merasa beruntung, mereka seolah berbahagia, sebenarnya keberuntungan, kebahagiaan yang sejati akan tetap dirasakan oleh orang-orang yang eling lan waspada, orang-orang yang tetap menggunakan pegangan, tatanan, peranata, aturan, norma yang benar, tidak pernah meninggalkan aturan yang benar. Itu yang lebih berbahagia. Anggota keluarga Allah, pada realita hidup banyak hal yang bisa menjadikan orang benar tenger-tenger. Terlebih kehidupan modern yang cenderung hedonisme dan berprinsip materialisme telah mengubah pola pikir seseorang. Banyak yang keblinger atau tersesat hingga bersedia melakukan apapun meski nerak peranatan, menabrak peraturan demi mendapatkan apa yang diinginkan. Orang cenderung menghalalkan segala cara guna meraih apa yang diinginkan. Anggota keluarga Allah, bagaimana seharusnya kita sebagai anggota keluarga Allah bersikap dan bertindak dalam hidup? Haruskah kita hidup sebagai orang benar yang tenger-tenger, yang kemudian hanya bingung? Bukankah memang realita hidup saat ini kita pun mengakui tidak jauh berbeda seperti yang diramalkan oleh Joyoboyo pada ratusan bahkan sampai kurang lebih 1000 tahun yang lalu itu? Hari ini kita akan mencoba mencari pertolongan tuntunan pada sabda Tuhan seperti yang tertulis pada leksionari bacaan kedua hari ini. Bersama-sama kita akan membaca, memperhatikan, merasa-rasakan dan menghayati bacaan tersebut. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya 32 sampai dengan 39 memberikan kesaksian demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan,
maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian kesaksian surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan 39. Kekasihmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, perkenankanlah terlebih dahulu mengulang ayat 37 dan 38 yang demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Anggota keluarga Allah sekali lagi menegaskan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, bagai mung mampir ngombe, seperti perenungan-perenungan sabda waktu yang lalu. Bahkan penulis surat Ibrani menyatakan bahwa waktunya hanya sedikit lagi, karena Ia akan segera datang. Siapa toh yang dimaksudkan Ia yang akan datang itu? Tidak lain adalah Kristus Yesus yang akan datang kedua kali pada akhir zaman untuk menghakimi dunia dan kemudian untuk memberikan kebenaran sejati hidup kekal kepada orang-orang yang setia kepadanya. Mungkin di antara kita ada yang kemudian berlogika menggunakan perasaan dan akal manusiawi demikian. Bukannya si penulis surat Ibrani ini menyatakan Ia akan datang sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu? Bukankah surat Ibrani ini ditulis sudah sekian lama? Nyatanya kok Ia belum juga datang? Tepat dan benar anggapan yang demikian. Namun, kita perlu ingat, bukankah tidak ada yang bisa mengatur Tuhan hingga menentukan kapan kedatangannya? Bukankah hanya Tuhan yang mempunyai otoritas di atas segala-galanya, otoritas mutlak yang tidak bisa digugat dan dilawan oleh yang lain termasuk kita manusia?
Bukankah manusia sebenarnya hanya ciptaan yang harus hanya manut, taat, menurut pada kehendak Allah di dalam otoritasnya yang mutlak tersebut? Bahkan di dalam kesaksian Injil, Kristus Yesus sendiri pernah menyatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian yang tertulis dalam Injil Matius 24 ayat 36, Injil Markus 13 ayat 32. Dari hal yang demikian, yang bisa kita pelajari adalah bukan perkara waktunya, tetapi kita harus menguatkan keyakinan bahwa hari Tuhan pasti akan datang, dan itu menurut waktu yang ditata, diatur oleh kehendak Allah sendiri yang memiliki otoritas mutlak tadi. Anggota keluarga Allah terkait dengan kedatangannya yang pasti, namun tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Panggilan Tuhan adalah di dalam ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam hal ini, orang percaya, pengikut Kristus Yesus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah, disebut dan sudah dinyatakan sudah dijadikan orang benar. Orang benar dalam hal ini menurut ayat ini agak berbeda, bahkan berbeda sama sekali dengan yang dimaksudkan pada ungkapan Jawa wong bener tenger-tenger di depan tadi. Kalau pada ungkapan Jawa wong bener tenger-tenger, kebenarannya terkait dengan usaha manusia di dalam menjalani hidup sesuai dengan peranata, aturan yang berlaku dan dianggap benar. Sekalipun itu aturan Tuhan yang berlaku. Namun ada usaha manusia, itu kalau wong bener tenger-tenger. Sedangkan kebenaran yang dimaksudkan oleh surat Ibrani ini pada bacaan kedua leksionari hari ini adalah mutlak pemberian Tuhan. Sama sekali tidak ada unsur usaha dan penggunaan kemampuan, kekuatan manusia di dalam kebenaran tadi. Jadi, orang benar yang dimaksudkan dalam surat Ibrani, dalam kitab suci adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah lewat karya penebusan Yesus Kristus yang mengorbankan tubuh dan darahnya. Tubuh dan darah Yesus telah membasuh orang percaya, orang-orang yang dibenarkan dari segala dosa, hingga menjadikannya benar di mata Allah. Bukankah selama ini kita putus hubungan dengan Allah karena dosa dan kita dinyatakan salah, kita dinyatakan dosa dan tidak benar di mata Allah. Namun dengan tubuh dan darah Kristus yang membasuh itu, kita dinyatakan benar di mata Allah. Oleh karena itu, apa yang sudah dijadikan Allah benar, hidup orang percaya, hidup pengikut Yesus Kristus, hidup anggota keluarga Allah, tentu selayaknya mengikuti tatanan, peranata, aturan, norma, kebenaran milik Allah itu. Tentu di antara kita masih mengingat perihal jenis-jenis dan wujud kebenaran seperti yang diuraikan pada perenungan Sabda kemarin, di mana hanya ada satu kebenaran sejati dan kebenaran mutlak, yaitu kebenaran milik Allah.
Dalam hal ini kalau orang percaya, anggota keluarga Allah, mau menggunakan kekuatan kemampuannya sendiri untuk hidup sesuai dengan tatanan kebenaran Allah, sangat mustahil, tangeh dening lamun. Bukankah pengalaman kehidupan kita mengikuti tatanan pranata, aturan, norma, kebenaran yang ada di dunia saja, kita mengalami kesulitan. Hingga banyak wong bener tenger-tenger tadi. Untuk itulah Allah terlebih dahulu berkarya, membenarkan lewat pembasuhan dan penebusan dosa dalam diri Kristus Yesus. Tentu setelah merasakan dan sudah dibenarkan oleh Allah lewat tubuh dan darah Yesus Kristus, sekali lagi selayaknya sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga Allah, kita kemudian mengikuti tatanan, aturan, peranata, norma, kebenaran Allah. Dalam hal ini dikatakan mengikuti, bukan hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Mengapa kok dikatakan mengikuti? Karena sebenarnya kebenaran Allah itu sudah terjadi, sudah terwujud, dan bisa diteladani untuk diikuti. Maka tugas orang percaya hanyalah mengikuti kebenaran Allah tersebut. Di manakah orang percaya bisa mengetahui, dan dari manakah orang percaya bisa mengetahui ada kebenaran Allah yang sudah terwujud sehingga bisa diikuti, bisa diteladani? Tidak lain dari karya yang dilakukan Allah sendiri yang datang dalam diri Kristus Yesus yang mengorbankan tubuh dan darahnya dalam rangka menyelamatkan manusia, dan semua diwujudkan dalam kerangka ketaatan kepada Bapa. Hal demikian berbeda dengan orang yang berusaha hidup sesuai dengan kebenaran dalam pemahaman wong bener tenger-tenger di depan tadi. Tatanan, pranata, aturan yang dibuat manusia itu belum terwujud. Dan manusialah yang berusaha untuk mewujudkannya. Jadi tidak ada yang bisa diikuti, tidak ada yang bisa diteladani. Tetapi kebenaran Allah ketika Allah sudah membenarkan orang percaya, membenarkan anggota keluarga Allah, sudah terlebih dahulu Allah mewujudkan kebenaran itu di dalam Kristus Yesus yang taat kepada Bapa. Sekalipun harus rela berkorban tubuh dan darah di kayu salib. Anggota keluarga Allah dalam rangka orang percaya. Anggota keluarga Allah hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, kemudian bisa mengikuti tatanan, pranata, aturan, norma kebenaran Allah. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar hidup oleh iman itu orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kemudian mau mengikuti kebenaran yang sudah diteladankan Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah. Pergumulannya adalah apakah layak yang sudah dibenarkan Allah dan tinggal mengikuti kebenaran yang sudah Allah wujudkan di dalam Kristus harus mundur, harus undur dari kebenaran itu. Penulis surat Ibrani menegaskan sabda Allah yang demikian. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku di sini ditulis dengan huruf A besar, berarti Allah sendiri. Barang siapa mengundurkan diri, Allah tidak berkenan kepadanya. Anggota keluarga Allah dalam suratnya, penulis surat Ibrani mengajak orang percaya mengingat bagaimana sebenarnya sudah pernah berhasil berjuang dan bertahan dalam penderitaan. Hal demikian seperti yang dinyatakan pada ayat 32 sampai dengan 34, bahwa orang yang menerima kiriman surat Ibrani sudah berhasil berjuang dan bertahan di dalam iman ketika mengalami penderitaan dengan wujud
harta dirampas, mengalami tekanan dari situasi kelompok yang tidak suka pada waktu itu, dan lain sebagainya. Untuk itulah si penulis surat Ibrani memberikan penguatan dengan kalimat di dalam ayat 39 yang demikian. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Anggota keluarga Allah tentu bukan hanya orang percaya pada waktu itu yang menerima kiriman surat Ibrani yang dikuatkan. Namun kita juga anggota keluarga Allah saat ini di dalam keyakinan kita tidak akan menjadi wong bener tenger-tenger apalagi sampai bingung bersikap. Kita semua menjadi orang yang sudah menikmati bahwa aku dibenarkan Allah di dalam karya Yesus Kristus. Kita menikmati kebenaran Tuhan yang sudah diwujudkan Yesus Kristus, bisa kita teladan. Dan kita mengakui itu tidak ada tandingannya. Hingga kita dilayakkan untuk selalu mengikuti, meneladan kebenaran Tuhan tersebut. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda memberikan peringatan, penguatan kepada kami melalui si penulis surat Ibrani. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh tubuh dan darah Kristus. Kami dianggap benar di hadapan Allah karena sudah dibasuh oleh tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam kebenaran kami bisa mengikuti kebenaran yang sudah diwujudkan Yesus Kristus untuk menjadi orang-orang yang menggapai hidup sejati. Tolong kami agar kami tidak hanya menjadi wong bener denger-denger karena bingung, namun kami hidup oleh karena iman. Kami adalah milik Kristus Yesus yang dimampukan dilayakkan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah karena iman. Apapun keadaan kami, bahkan rencana kehidupan kami, aktivitas kerja kami, sikap kami, apa yang kami kerjakan semua dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Bahkan tatkala ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, Tuhan pun menopang, menolong agar kami tetap menjadi orang benar yang hidup karena iman. Hari ini kami mengajak anak-anak kami untuk selalu hidup benar karena iman. Hidup merasa sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, menikmati kebenaran Allah dan kemudian mengikuti kebenaran Allah yang sejati. Sebagai orang benar yang hidup oleh iman, perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Termasuk tenaga kesehatan yang masih menjalankan kehidupan menghadapi suasana pandemi yang belum menentu. Program vaksin, pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda pendapatnya, Tuhan pun berkuasa. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami aturkan ke dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Apalah usaha manusia kalau bukan Tuhan yang sudah memakai. Karena kami sudah dibenarkan Allah, kami bersedia untuk Engkau pakai mewujudkan kerukunan dan toleransi. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini, termasuk masyarakat seutuhnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan kehidupan sebagai orang benar yang hidup oleh iman, sehingga kita tidak menjadi wong bener denger-denger, menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun, mengarahkan, menghidupi kehidupan setiap anggota keluarga Allah menuju kebenaran sejati. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.